saya Waalaikumsalam warahmatullahi kembali mengudara wabarakatuh. seperti biasa. Kembali saya ada di sini seperti biasa. Nah, temanya terkait dengan yang saya dengarkan dari guru kita Bang Al. Jadi gini, kalau dikatakan oleh saudara Kristen Yesus itu Tuhan, ya itu memang satu paket dengan Kristen. Kristen itu mempertuhankan hamba Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen ini bukan merajuk keimanan berdasarkan pola yang diajarkan oleh para nabi. Contoh, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah kamu hendak mempersamakan aku, hendak membandingkan aku, hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tapi hal ini semua tak ada artinya. Semuanya ini hanyalah kekonyolan belaka apabila hal ini diperhadapkan dengan Kristen penyembah makhluk yang bernama Yesus. Nah, sekarang tolak ukurnya di mana? 1 Korintus 12 nomor 3. Paulus mengatakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata dengan roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. 1. Dan tidak ada seorang pun karena bimbingan roh Elohim yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Siapa yang mengajarkan tiada Tuhan? Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Kata Paulus, yang mengajarkan itu adalah Roh Kudus. Apakah betul? Kalau Roh Kudus mengajarkan Yesus adalah Tuhan, itu perlu kita selidiki. Apakah betul Roh Kudus yang mengajarkan? Atau jangan-jangan makhluk halus? Karena Tuhan lebih dulu sudah memproklamirkan kepada Bani Israel, akulah Tuhan, tidak ada Eloh selain aku. Akulah Tuhan. Hendak siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Tapi Paulus mengatakan, tak ada orang yang mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, katanya. Padahal Roh Kudus di situ sebenarnya pneuma hoteos. Apa? Pneuma hagios, artinya hantu suci. Jadi hantu suci ini takut sama hantu. Ada yang takut sama hantu. Hantu suci inilah yang membimbing orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hantu suci inilah yang mengajarkan kemudian bahwa orang Kristen mampu berkata Yesus itu manusia terkutuk. Karena Tuhan yang benar tidak akan mungkin mengajarkan Yesus terkutuk. Tuhan yang benar tidak akan mungkin mengajarkan Yesus anak Maria itu adalah Tuhan. Itu nggak mungkin. Jadi kalau saudara Kristen malam ini mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu karena mereka dibimbing oleh roh halus yang bukan dari Tuhan. Demikian sementara, silakan. Silakan Bang Umat Monas tanggapin. Bang, mute-nya dibuka, Bang. Nah, anaknya lagi nangis, sabar dulu. Ya, halo. Monggo, Bang. Ya, pertanyaannya bisa diulang. Ya, pencipta alam semesta, Elohim tidak pernah mengutus roh ke atas muka bumi ini, tidak pernah kemudian mengajarkan adanya para nabi yang diberikan intrik atau masukan, asupan, pemahaman, ilham, wahyu untuk mengajarkan orang benar itu terkutuk, orang yang suci itu terkutuk. Tak ada pernah itu. Dan Tuhan pun tidak akan pernah memberikan wahyu, ilham,
atau apapun itu yang sifatnya positif untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Hanya roh setan, roh goib, roh halus yang menyesatkan manusia yang mampu berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan. Tak ada. Itu juga sudah dikatakan oleh Paulus 1 Korintus 12 nomor 3. Aku meyakinkan kamu bahwa tidak akan ada seorang pun yang berkata-kata dengan oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah sekarang permasalahannya, Roh Kudus mana yang pernah diutus oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa sosok manusia itu adalah Tuhan, atau Tuhan masih memiliki utusan berupa Tuhan, atau Tuhan memperanakkan Tuhan, atau Tuhan memiliki keturunan Tuhan, atau Tuhan menjelma menjadi manusia. Itulah ada. Jadi ini patut dicurigai, bukan dicurigai lagi, patut kemudian kita tuduh bahwa roh halus yang dimaksud oleh Paulus ini adalah iblis atau Lucifer. Sekira begitu bang. Kecuali Anda ingin membuktikan kepada kami umat Islam bahwasanya Tuhan yang disembah oleh para nabi memang pernah mengutus manusia untuk dituhankan, untuk menggantikan dirinya, untuk dianggap sebagai pencipta alam semesta. Kecuali, tapi kalau tidak pernah, maka sampai detik ini apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi bahwa orang Kristen itu adalah bidat Abu Dasarah, itu tidak akan pernah salah dan tidak keliru bang. Nah simpelnya saya ingin tahu dari abangku ini, roh apa yang mengajarkan orang Kristen mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk di atas tiang salib? Itu aja dulu poinnya, jangan terlalu berat. Itu aja yang ringan-ringan aja dulu, silakan. Oke bang, itu kan ada kontra apa presisi di dalam ayat itu kan, yang mengaku Yesus Tuhan itu oleh Roh Kudus, yang mengaku Yesus terkutuk itu nggak mungkin oleh Roh Kudus, begitu ya bang ya. Jadi ada kontra di antara dua bagian kalimat itu. Artinya kalau yang oleh Roh Kudus ya pasti mengaku Yesus Tuhan gitu loh bang. Kalau yang mengutuk Yesus, terkutuklah Yesus, nah itu berarti bukan oleh Roh Kudus gitu bang, tapi ya pasti oleh roh jahat gitu yang mengatakan Yesus terkutuk gitu. Cuman masalahnya kalau abang hubungkan dengan yang di Galatia itu bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu bang, itu kan yang dikutuk itu kan orang yang digantungnya itu gitu loh bang, tahu kayak bang? Iya. Artinya itu bang, yang dikutuk itu kan tubuhnya Yesus, bukan Yesusnya yang dikutuk itu bang, tapi tubuhnya. Karena dibilang di kitab abang pasti hafal ya, dibilang bahwa Allah telah Yesus telah melakukan dengan menyalibkan surat hutang itu, memakukan surat hutang itu di kayu salib, ya kan bang? Maksudnya hutang dosa itu dipakukan surat hutangnya di kayu salib itu, sehingga mereka yang percaya kepadanya tidak perlu menanggung dosa itu lagi. Jadi yang dipakukan itu tubuhnya bang, tapi bukan pribadinya Yesusnya gitu. Jadi harus dibedakan antara Yesus sebagai manusia dengan Yesus sebagai anak Allah gitu bang. Jadi Yesus itu dipakukan itu untuk menggenapi yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab para nabi itu kan, di Yesaya 53 itu. Nah itu digenapi di kayu salib itu. Jadi yang mengatakan Yesus terkutuk yaitu berarti bukan oleh Roh Kudus gitu bang. Kita orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus terkutuk loh bang. Kita mengakui bahwa yang dikutuk itu adalah tubuh Yesus gitu. Tubuh dan rohnya itu kita bisa bedakan gitu loh bang. Dan sekali lagi justru dengan Yesus
Yesus kan bilang, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku tidak memiliki hidup di dalam aku. Justru dengan kematian Yesus itu, justru hidup Yesus itu dibagi-bagikan, bisa memberi hidup bagi yang percaya kepada dia gitu Bang. Bukan berarti dikutuk lalu udah gitu, nggak ada manfaat apapun gitu loh Bang. Kalau orang yang mengakui Yesus sebagai terkutuk, maksudnya terkutuklah Yesus, itu kita berarti merendahkan Yesus itu sebagai orang yang yang dilaknati selamanya gitu Bang. Tapi kan kenyataannya orang Kristen ini bukan berhenti di bahwa Yesus ini terkutuk doang, tapi dengan terkutuknya Yesus itu, tubuh Yesus itu, kita mendapat hidup di dalam tubuhnya gitu Bang. Nah, boleh ditanggapin Bang. Iya, jadi salah satu cara untuk melepaskan diri itu memang harus kayak gitu abangku. Harus Anda pisahkan antara tubuhnya Yesus dengan Yesusnya. Tapi mau lari kemanapun kita, kalau kita berbicara mengenai data, itu tidak akan membuahkan hasil yang bisa kemudian kita jadikan jadi tameng. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Mungkin orang Kristen tidak mengatakan secara langsung Yesus itu terkutuk. Tapi Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ini sama aja. Ini sama aja. Karena Pauluslah yang pertama kali mengajarkan tentang penyaliban. Pauluslah yang kemudian mengajak orang meninggalkan hukum-hukum Tuhan karena penyaliban. Pauluslah yang mengajarkan kemudian bahwa dosa kutuk masuk ke dalam bumi dan hanya ditebus dengan darah Yesus. Berarti dengan kata lain, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Yesus menjadi kutuk karena Kristen. Ini Paulus mengatakan itu. Nah sekarang permasalahannya, apakah Kristen mengaminkan? Kalau Kristen tidak mengaminkan, berarti Kristen tidak percaya penyaliban. Tapi karena Kristen percaya dengan penyaliban, berarti itu sama dengan dia mengiyakan kalau Yesus menjadi kutuk di atas tiang salib. Karena nebus orang Kristen dari kutuk hukum Taurat. Jadi kira-kira mau lolos kemana? Yang menjadi permasalahan sekarang sebenarnya adalah saudara harusnya membela diri. Kami mengatakan Yesus itu kutuk sebab bla 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 bla. Karena di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu berkata Yesus itu terkutuk karena Roh Tuhan, karena Roh Elohim. Nah, sedangkan Kristen itu kita lihat dalam kehidupannya jelas Yesus itu kutuk karena dia telah menebus dosa-dosa di atas tiang salib. Dosa orang Kristen ditebus oleh Yesus di atas tiang salib. Data demi data disuguhkan oleh Paulus karena darahnya, karena dagingnya untuk dosa Kristen. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan bukan Yesusnya tapi dagingnya, itu alasan akal-akalan. Karena itu kata Paulus, aku meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi roh apa yang Kristen jadikan untuk percaya kematian Yesus di atas tiang salib? Roh apa? Roh apa? Karena roh Tuhan tak mungkin. Jadi roh apa itu yang jadi pertanyaan. Mungkin abang sudah ngerti maksud saya. Roh apa yang ada pada diri Kristen yang mengajak Kristen untuk meyakini, percaya akan penyaliban. Karena penyaliban itu cakupannya adalah kutuk. Dia disalib karena kutuk. Berarti dengan kata lain Yesus terkutuk. Nah, sementara hal itu tidak akan terjadi oleh karena roh Tuhan. Lalu kalau bukan roh Tuhan, lalu roh apa? Silakan. Ya, kembali lagi Bang ke yang saya bilang di awal tadi, kalimat itu kan mengandung dua
kontra ya. Yang pertama itu yang memiliki roh Allah akan mengaku Yesus Tuhan. Terus yang tidak memiliki roh Allah itu akan maksudnya yang mengaku Yesus itu terkutuk itu bukan oleh roh Tuhan. Jadi ada dua kontradiksi yang nggak boleh dijadikan jalan bareng itu Bang. Kalau enggak yang satu ya pasti yang satu gitu loh Bang. Artinya gini, itu cuman pengen mengatakan kalau mengaku Yesus Tuhan itu hanya oleh roh Allah, yang tidak yang mengaku Yesus terkutuk itu ya bukan roh Allah gitu loh Bang. Jadi nggak mungkin kalimat itu bisa disatukan kepada satu orang gitu. Dia bisa mengaku Yesus Tuhan dan mengaku terkutuklah Yesus, karena itu kan kalau abang baca di ayat sebelumnya itu kan itu Bang, dari mulut yang sama itu nggak boleh keluar dua pengakuan gitu Bang. Dari mulut yang satu itu satu sumber tuh nggak boleh mengalir kata-kata yang mengutuki Yesus dan yang mengaku Yesus Tuhan gitu. Jadi kembali lagi bahwa orang Kristen tuh nggak cuma berhenti pada percaya Yesus terkutuk doang gitu Bang. Tapi setelah Yesus menanggung kutuk itu apa yang dia lakukan untuk kami gitu. Justru malah sebenarnya kalau Yesus tidak terkutuk Bang, artinya kami masih hidup dalam dosa gitu loh Bang. Karena kita kan hidup itu diberikan setelah kita ini percaya kepada kematian Yesus dan kebangkitannya gitu Bang. Artinya kalau Yesus nggak mati, maka nggak ada kebangkitan gitu loh Bang. Nah kalau Yesus mati terus ada yang memberi tuduhan bahwa Yesus itu bunuh diri, bersandiwara. Ya Yesus kan nggak nyuruh orang-orang itu untuk membunuh dia Bang. Itu karena memang firman Tuhan harus terjadi seperti itu. Justru itu membuktikan bahwa Tuhan itu setia sama firman-Nya. Terjadi persis, bahkan harus matinya dengan cara disalib. Itu sudah ditulis di kitab Musa Bang. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa kan. Terus kalau kematian yang diingini orang Yahudi kan dirajam Bang. Orang Yahudi itu hanya mengakui atau mengaplikasikan hukum rajam di waktu itu untuk orang yang menghujat Allah seperti Yesus itu. Karena Yesus mengaku dirinya anak Allah. Jadi kalau sampai dia matinya tersalib gitu Bang, itu bukan Yesus nyuruh-nyuruh Pilatus untuk menyalibkan dia. Justru itu Yesus sudah mengaku sebelumnya bahwa anak manusia harus menderita dan dianiaya, disiksa oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti Yesus sudah feeling itu, udah tahu dari awal itu apa yang harus terjadi. Bahkan satu malam sebelum penyalipan itu dia sudah tahu di depan mata dia itu, bahkan dia sampai harus berdoa dengan cara yang seperti itu, seperti yang teman-teman Muslim ketahui, sampai bercucuran keringat seperti darah kan. Itu sampai pembuluh-pembuluh darahnya mau sampai pecah, itu berarti tekanannya sangat berat itu Bang. Karena dia harus memilih antara menaati kehendak Bapaknya atau kehendak dirinya sebagai manusia, karena dia 100% manusia juga, 100% Allah gitu. Allah dalam hal ini bukan Allah Bapa ya Bang, tapi dalam firman-Nya yang menjadi manusia itu. Jadi dia pribadi yang dari dalam diri Allah, tapi dia bukan Bapa gitu. Dia benar-benar pribadi yang berbeda dengan Bapa gitu. Oke, jadi seperti itu. Abang setuju kalau Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Dalam rangka bukan menanggung dosanya Bang, tapi menanggung dosa-dosa dunia ya. Saya setuju ya. Nah, sekarang Terkutuk, pertanyaannya, ya. roh apa yang membimbing abang ini mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib? Saya percaya Yesus Tuhan gitu Bang. Artinya Iya, maksud saya nggak mungkin mengaku Yesus Tuhan kan tanpa roh Allah gitu loh Bang.
Nah, sekarang kan dikatakan oleh Paulus, Roh Allah tidak akan membimbing manusia mengatakan Yesus terkutuk. Nah, abang mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa? Kan bukan Roh Allah yang mengajarkan abang untuk mengatakan itu. Berarti roh apa? Bang, orang Kristen nggak ada yang mengutuk Yesus loh bang. Bahkan Anda kami ini percaya, kalau kan? ada orang yang mengutuk Yesus bang, itu kan terkutuklah Yesus itu artinya itu mengutukin Yesus toh bang, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah, bukan penyelamat, Berkata bukan loh, Bang. juru selamat gitu loh bang. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, kalau Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib, itu sama halnya Anda berkata terkutuklah Yesus di tiang salib. Sekarang roh apa yang membimbing Anda mengatakan itu? Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Ya justru kami ini mengakui Yesus Tuhan ya bang. Jadi nggak Ya, mungkin itu dia. dong Roh kami apa, Bang? mengaku. Gini Bang. Gimana? Roh apa coba? Gini, Roh Bang. apa dulu? Jadi, Kalau roh Tuhan kan gini. tidak mungkin. Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Nah, sekarang roh apa yang membimbing Anda mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk dosa kalian? Roh apa itu? Nah, masalahnya gini bang, bahkan bukan cuman kami yang mengatakan Yesus itu menebus dosa itu, bahkan nabi-nabi pun juga mengakui bahwa Yesus itu akan dihukum. Ya, abang udah tahu tuh debat yang diprakarsarai oleh api itu kan. Geraha Mu'alaf itu bahwa tentang Yesaya 53, 52 itu, nah itu kan sebenarnya nubuatan satu pihak setuju Yesus, satu pihak itu nggak disetujui oleh Yahudi yang nggak percaya Yesus kan. Nah dari situ aja sebenarnya udah jelas bang, nubuatan bahwa Mesias itu harus mati dan terkutuk menanggung dosa itu kan di situ dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mana Artinya terkutuknya apa, Bang? di Yesaya 53 itu terkutuknya di mana tertulisnya, Bang? Lah itu dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dipukul, ditindas dan diajar Allah, tetapi sesungguhnya kesalahan kita yang ditanggungnya, dan Ya, yang oleh saya karena tanya terkutuknya. bilur-bilurnya kita sembuh gitu Nah, bang. itu kan Jadi, cocokologi aja. dia- Ini yang saya itu, katakan Bang, ini kan dia 1 nggak punya Korintus 12. kesalahan bang, dia dibilang nggak berarti punya kesalahan loh kalau bang. dia tidak punya kesalahan, berarti tidak ada orang yang dibimbing oleh roh Tuhan untuk mengatakan dia terkutuk. Kan begitu poinnya. Ya itu Nah, bang, sekarang roh dihajar dan apa? ditindas Allah ya bang. Roh Orang yang apa yang diajar dan membimbing? ditindas Allah itu dihukum itu bang artinya. Itu cocokologi karena kalian menjilat kitabnya Yahudi. Abang kalau mau tahu penyebabnya Yesus itu disalibkan itu nggak ada ya, saya nggak ada. Yesus ingin disalibkan oleh orang Yahudi karena orang Yahudi takut negaranya, bangsanya dirampas Romawi. Itu alasannya. Bukan alasan cocokologi kayak begitu, nggak ada. Itu cuma cocokologi Kristen untuk mengambil kitab Yesaya 53 itu. Kalau itu betul, orang Yahudi yang menangkap Yesus tidak akan mungkin melakukan kesaksian palsu, tidak akan mungkin kemudian melakukan tipu muslihat. Untuk apa? Toh Yesus mengerti saya ini harus mati untuk memang dosa. Faktanya coba Anda baca di dalam di Yohanes 8, satu perikop. Di situ Yesus membantah mereka, kalian mau membunuh saya karena kalian tidak memiliki firman Tuhan di dalam diri kalian. Bukankah Yesaya 53 itu adalah firman Tuhan? Kalau Yesaya 53 itu ada pada orang-orang Yahudi dan itu betul untuk Yesus, Yesus tidak akan mungkin ngamuk. Kita baca Yohanes 8 bang, satu perikop, supaya kita tidak akal-akalan. Hanya untuk memuluskan penyembahan terhadap dewa-dewanya Romawi, semua hal dihalalkan. Coba Anda lihat. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu.
Bapak yang dimaksud di sini adalah iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau kiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Anak-anak Abraham itu termasuk yang nulis Yeremia. Nabi Yeremia itu anak Abraham. Kalau yang dituliskan Yesaya itu, bukan Yeremia, Yesaya itu adalah sesuatu yang dituliskan untuk Yesus, berarti perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan yang ada pada anak Abraham sudah ada pada mereka yang ingin membunuh Yesus. Tapi sebaliknya, andai saja Abraham adalah bapakmu, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Jadi kalau kamu itu memiliki firman dan kamu itu adalah anak-anak Abraham, pasti kamu tidak mau membunuh aku. Dan sekiranya klaim Kristen, Yesus dibunuh karena Yeremia sudah menubuatkan, Yesus tidak akan mengatakan begini. Tapi dia ternyata mengatakan itu. Andai saja Yesaya 53 itu betul untuk Yesus, maka Yesus akan berkata seperti ini. Jikalau sekiranya kamu benar-benar adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham, yaitu pekerjaan untuk berusaha membunuh aku. Itu baru. Tapi justru sebaliknya, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Berarti orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus bukan sedang ingin menggenapi nubuatan anak-anak Abraham, yaitu Yesaya. Jadi jangan ngadi-ngadi bang, jangan nipu diri dengan mencaplok kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan dewanya orang Roma untuk Anda sembah, jangan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Membunuh Yesus. Kalau Yesaya 53 adalah keinginan untuk membunuh Yesus, berarti yang dimaksud iblis di sini adalah Elohim, gitu. Yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi adalah membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Oh, kami ingin membunuhmu Yesus. Kenapa? Karena Bapak sudah menubuatkan itu. Hah? Bapak yang mana? Bapak Elohim. Berarti Elohim itu iblis. Bapak Elohim justru mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Itu Bapak Elohim. Tapi kalau mengatakan bunuhlah karena itu menggenapi nubuatan 53, itu Bapak siapa? Bapak iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Makanya kau berusaha ingin membunuh aku karena bapakmu adalah iblis. Tapi kalau Yesaya 53 nubuatan, berarti Bapak Elohim yang menubuatkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Berarti Bapak Elohim itu iblis. Emang kayak gitu? Benar. Bapak Elohim itu iblis. Hah? Jadi cobalah bang, dudukkan perkara pada tempatnya. Jangan cuma akal-akalan demi nafsu sahwat orang Roma Yunani penyembah dewa-dewa untuk supaya dewanya itu disembah melalui nama yang bernama Yesus itu. Jangan, sadarilah itu. Makanya di Kristen itu aneh, rancu, kacau. Tuhan yang mengakunya satu, tapi faktanya tiga. Tuhan yang mengakunya tiga, tapi Tuhan itu faktanya satu. Yesus manusia, tapi Yesus juga Tuhan. Yesus bukan Tuhan dalam arti kata ini, bla bla bla. Dia bukan Tuhan itu sendiri, tapi dia adalah pribadi yang keluar dari Tuhan. Apa ini? Apa yang mau dijual? Jadi tolong disadari. Makanya ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya wa ma ya'iduhum syaitana illa gurura, wa ma ya'iduhum syaitan
illa gurura. Padahal yang mereka sembah itu adalah setan yang menjanjikan tipuan-tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang keluar dari Allah, pribadi lain dari Allah, nah itulah setan itu. Bukan Tuhan menjadi Tuhan. Bukankah tadi saya mengatakan kepada saudara, Yesaya 45 nomor 5, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau. Apa persenjataan itu kepada orang Yahudi? Aku Tuhan, tak ada yang lain. Jangan kau sembah anak orang, tak ada yang lain. Jadi ketika dikatakan di dalam 1 Korintus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, maka itu sudah pasti bukan Roh Kudus. Kenapa? Coba kita lihat, Bang. Di dalam Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa kebenaran itu? Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada ilah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalau ada yang keluar dari konsep ini, itu bukan roh kebenaran, itu bukan Roh Kudus, tapi roh setan yang kemudian dianggap sebagai Roh Kudus. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada roh yang membimbing manusia menuju kepada Tuhan lain selain daripada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukan Roh Kudus, itu roh halus yang menyesatkan manusia untuk menyembah kepada iblis yang menggunakan nama Yesus sebagai tameng. Aku telah mempersenjatai engkau, tidak ada Tuhan selain aku. Di luar aku itu bukan Tuhan. Tapi tiba-tiba ada Roh Kudus datang mengajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Hei, dia itu manusia, dia itu bayi, anak orang. Kok jadi Tuhan? Yesus itu anak Tuhan dan anak manusia. Dan kalian sendiri yang mengatakan Yesus itu 100% manusia. Karena gereja yang mengantarkan kalian mengatakan dan juga 100% Tuhan. Siapa yang membimbing Anda kayak gitu? Roh apa yang mengajarin kalian kayak gitu? Tuhan yang benar telah mempersenjatai Bani Israel dengan mengajarkan kepada mereka, aku telah mempersenjatai kalian. Sekalipun kalian itu tidak mengenal aku, tapi aku telah mempersenjatai kalian. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, kecuali aku, tidak ada ilah. Ini senjata orang Yahudi, senjata para nabi, senjata orang yang beriman. Kok tiba-tiba ada anak orang dianggap Tuhan? Itu senjata dari mana tuh? Bintang timur. Jadi sekali lagi saudaraku, ya, bahwasanya ketika Anda mengatakan kepada anak Maria Yesus itu adalah Tuhan, bukan Roh Kudus yang membimbing Anda, tetapi makhluk halus yang Yesus sudah katakan di dalam pengakuannya, waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku, tapi sebenarnya dia adalah serigala buas. Demikian. Maaf kalau kepanjangan. Oke, jadi abang boleh ya saya tanggapin ya bang? Silakan bang, silakan. Ya, tadi abang bernarasi bahwa orang Yahudi kalau udah tahu nubuatan di Yesaya 53 itu dia nggak akan membunuh Yesus. Abang kan bilang seperti itu. Tapi kan kenyataannya nggak semua orang Yahudi itu kan mengetahui nubuatan itu bang. Bahkan murid-muridnya sendiri pun juga, bahkan sampai akhir sebelum Yesus dibunuh itu mereka juga belum ngeh kalau Yesus itu akan mati seperti itu gitu. Bahkan di Taman Getsemani itu kan
Yesus kan bahkan menyuruh muridnya berjaga-jaga itu supaya mereka juga itu bahkan nggak tahu bahwa Yesus itu akan dibunuh. Jadi kalau menganggap Bang, jangan sampai ke dapur bang ngomongnya bang. Jauh bang. Jangan sampai ke dapur ngomongnya. jadi kalau dianggap semua orang Yahudi ngerti firman Tuhan ya nggak bisa juga sih bang kalau seperti itu ya gitu. Makanya kalau Yesus bilang kamu membunuh pekerjaan seperti itu tuh tidak dilakukan oleh bapamu Abraham, tapi kamu melakukan pekerjaan dari bapamu sendiri yaitu si iblis. Ya berarti orang yang suka membunuh itu pastilah berasal dari iblis bang, dari bapa segala pembunuh gitu. Karena iblis itu pendusta dan pembunuh manusia dari mulanya. Jadi sebenarnya Mengaku dia. jadi yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal kebenaran. Sebab kalau orang mengenal Yesus sebagai kebenaran, dia nggak akan membunuh orang yang nggak bersalah. Abang sendiri tadi bilang seperti itu, ya kan? Jadi yang orang-orang yang membunuh Yesus itu ya yang dikuasai oleh iblis itu, bang, gitu. Tapi apakah iblis melakukan firman Tuhan? Ya kenyataannya Tuhan itu kan berkuasa atas segala kejadian, bang. Bahkan setiap detik dalam hidup kita itu dia sudah tahu. Walaupun dia juga membatasi kuasanya untuk hal-hal yang manusia lakukan, itu Tuhan juga membatasi kuasanya, bang. Tapi dia tahu ke depannya itu terjadi seperti apa. Makanya Yesus dari awal udah tahu bahwa Yudas yang akan mengkhianati, ya kan? Beberapa kali dia mengatakan di antara kita ada seorang yang akan mengkhianati aku, yang makan rotiku. Itu udah tertulis 1000 tahun sebelumnya di kitab Mazmur gitu, bang. Jadi sebenarnya kalau abang boleh berpikir atau maksudnya memahami dengan jujur, itu sebenarnya Alkitab itu berisi nubuatan-nubuatan, bang, atau hal-hal yang sudah Allah ketahui dan dinyatakan gitu loh, bang, gitu. Oke, Bang. Tadi abang mengatakan yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mana yang betul ini? Yesaya 53 kebenarannya adalah membunuh Yesus atau gimana? Nah, masalahnya nggak ada satupun yang paham waktu itu atau sadar kalau Yesus itu harus mati seperti itu. Itu pun Yesus jelaskan lagi ke muridnya setelah kebangkitannya di Lukas pasal 28 Bukannya atau 27 itu, bang, gitu loh, bukannya bang. justru mereka inilah yang mengerti tentang kebenaran karena mereka tahu itu nubuatan. Yang mana yang betul? Pembunuh-pembunuh Yesus ini mengerti kebenaran firman atau mereka tidak mengerti kebenaran firman? Mana yang betul? Nah, faktanya itu murid-murid sendiri itu belum paham, bang, sampai akhirnya Yesus sendiri membuka pikiran mereka untuk mengerti. Bukan di ke situ. Lukas itu kan abang sering Bukan bahas ke situ. itu. Bukan ke situ. Ya kan? Pembunuhan terhadap Yesus itu nggak lari ke situ. Nanti kita bahas itu. Ini yang sekarang yang Anda katakan, yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Maksudnya, Betul. berarti nubuatan itu apa? Nubuatan itu kan kebenaran, maksud Anda kan? Kebenarannya adalah pembunuhan terhadap Yesus, betul? Betul. Berarti mereka yang membunuh Yesus ini justru paham tentang kebenaran Yesaya 53, betul atau tidak? Mereka melakukannya tanpa memahami, bang. Mereka hanya iri dan dengki di yang ahli-ahli Taurat. Jadi itu ini kan iri karena banyak ini pengikut Yesus penggenapannya gitu. salah atau sudah benar? Itu sangat-sangat exact, bang. Itu dari yang ditulis. Bahkan Yesus dibilang dia Enggak, terhitung di antara penggenapannya ini pemberontak. sudah betul atau salah? Sudah sangat betul. Sudah sangat betul. Berarti mengerti, memahami bahwa yang ada di Yesaya 53 ini harus begitu. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Berarti mereka ini orang-orang soleh dong ya? Mereka nggak tahu, bang, nggak paham.
muridnya aja kayak nggak begitu, paham. Bang. Nubuatannya itu begitu. Orang-orang itu nggak paham. Bahkan waktu Yesus bangkit itu aja muridnya masih mengira dia dicuri orang. Oh, kalau itu beda cerita. Yesus memberikan tanda Yunus untuk angkatan jahat. Hanya angkatan jahat yang diberi tanda kebangkitan. Murid-muridnya nggak diberi tanda kebangkitan. Hanya angkatan jahat saja, seperti Anda ini yang diberi tanda bangkit hari ketiga. Tapi kita nggak ke situ. Ke sini dulu nih. Anda Iya, sudah harus ke mengatakan. sini dulu. Ke sini dulu. Yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Yang mana yang betul? Katanya Yesaya 53, kebenarannya adalah pembunuhan terhadap Yesus. Justru orang-orang yang tidak mau Yesus itu dibunuh, tidak mengerti kebenaran. Tapi mereka yang mau Yesus dibunuh, itulah mereka yang mengerti kebenaran. Berarti pembunuh-pembunuh Yesus ini adalah oknum-oknum penghuni surga, termasuk iblis. Iya kan? Berarti iblis ini tahu kebenaran tentang Yesaya 53. Atau ini cuma akal-akalan Anda saja? Di awal saudara mengatakan begini. Tunggu, saudara mengatakan begini. Yahudi tidak semua tahu Yesus akan mati. Satu. Kedua, murid-murid nggak tahu guru akan mati. Bung, Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya 57. Banyak orang di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus terhadap mereka. Lalu ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Ini mahkamah agama, Bang. Yang Anda tuduh nggak ngerti tentang semua apa yang terjadi terhadap Yesus. Imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul. Mereka berkata, apa yang harus kita buat? Ini sudah berkata ini, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini Yesus membuat banyak mukjizat. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, apalagi orang-orang Yahudi sudah berkumpul. Orang-orang yang memahami Bible, ahli Farisi, orang yang mengerti tentang kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama, ada di sana ahli Taurat, ada di sana orang Farisi. Lalu Anda mengatakan mereka ini tidak semuanya tahu, yang tahu Anda, gitu. Yang tahu Kristen yang datang dari Barat ini, yang lebih tahu dari kitabnya orang. La haula wala quwata illa billah. Imam kepala bertanya, apa yang harus kita buat? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya, maka apa yang terjadi? Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini tujuannya mereka sepakat membunuh Yesus, bukan karena Yesaya. Yesaya itu belakangan muncul, itu doktrin gereja ratusan tahun kemudian untuk dicocok-cocokkan kepada kematian oknum yang ada di atas tiang salib untuk dosa-dosa Roma. Jelas sekali. Yesaya itu, maaf Bang, Yesaya itu 700 tahun sebelum Masehi loh. Saya paham, saya ngerti, makanya bukan untuk Yesus. Gak ada hubungannya dengan Yesus itu. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Nah, sekarang begini, ketika orang-orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, ahli Taurat berkumpul, mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut kalau tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Betul atau betul? Ya, betul. Betul. Jadi mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, kan? Iya. Lalu dari mana ilmunya Yesus dibunuh untuk dosa-dosa Kristen? Di kitab Yesaya dikatakan dia akan datang sebagai penebus kan untuk Pak, Sion. Pak, Ya kan? kalau itu cuman dogma, cocokologi, Pak. Di sini orang-orang Yahudi berkumpul, imam besar Kayafas bernubuat tahun itu juga. Imam besar pada tahun itu juga bernubuat bahwa, baca di data Yohanes 11 nomor 51, Iya. bahwa
Lebih Apa? baik satu orang mati kan untuk seluruh siapa? bangsa kan? Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa, untuk Mana seluruh ada untuk bangsa. seluruh bangsa? Nggak ada. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Untuk bangsa itu jelas dalilnya. Untuk orang Yahudi, jangan ditambah-tambah. Kenapa mereka Yesus itu harus mati? Karena kalau tidak mati orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Kok Bapak yang ribuan tahun tiba-tiba muncul mengatakan, Nah. oh Yesus harus mati berdasarkan Yesaya. Nah, justru terkenapa itu bang. Yesus harus Justru mati terkenapi. karena orang Yahudi takut orang Roma datang merampas bangsa mereka. Maka Yesus harus mati. Itu dasarnya Yesus kenapa mau dibunuh. Nggak ada Yesaya-Yesayaan. Itu cuma akal-akalan gereja saja. Untuk memuluskan penebusan dosa menggunakan anaknya orang. Enggak akal-akalan gereja Bang Juma. Lalu kalau bukan Karena akal-akalan gereja mana dasarnya? Karena di Al-Quran Diam, ada itu. diam dulu, jangan ikut campur Karena dulu. di Al-Quran ada. Mana dasarnya? Gua turunin Yesus ya. mau dibunuh. Yesus mengatakan apa? Jika engkau adalah anak-anak Abraham, kenapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Mana dasarnya? Yesus menolak. Yesaya 53 jelas-jelas Yesus menolak. Yesaya 53 yang Anda ambil itu Yesus menolak. Yesaya itu adalah anak Abraham. Jikalau engkau anak Abraham, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Sebab iblis yang menjadi bapakmu. Yesaya itu anak Abraham. Kalau Yesaya isinya adalah pesan untuk membunuh Yesus, Yesus tidak mungkin berkata demikian. Kalau itu adalah betul, iman Anda betul, Yesaya untuk Yesus, berarti Yesus secara terang-terangan menuduh Bapa yang mengutusnya adalah iblis. Karena apa yang mereka lakukan yaitu Yahudi, rencana pembunuhan terhadap dia itu adalah rencana bapaknya yang mengutus dia. Kenapa dia katakan iblis kalau begitu? Kalau itu adalah rencana bapaknya, kalau itu adalah nubuat bapaknya, kenapa Yesus tidak paham? Kenapa justru mengatakan orang yang mau membunuhnya adalah pekerjaan-pekerjaan iblis? Kenapa? Nah, justru itu bang. Pentingnya Yesus nggak Yesus ngerti. bilang, maksudnya gini, maksudnya tanpa Yesus naik ke surga, penolong yang lain tuh nggak datang. Kalau di umat Islam kan menganggap penolong itu adalah Muhammad ya, yang akan datang kemudian kan, setelah Yesus kan. Tapi faktanya waktu hari Pentakosta 10 hari setelah Yesus naik ke surga, itu Yesus murid-murid Yesus yang 120 orang itu kan menerima Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil ini, perkataan-perkataan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul kan bang. Artinya gini bang, Bullshit. fungsi Roh Kudus apa? Fungsi Roh Kudus kan memimpin Membimbing setiap kepada orang ke kebenaran. dalam seluruh kebenaran. Benar sekali Betul, kayak gitu. betul. Lalu Nah, di mana artinya kebenarannya gini, Bang. menggantikan Tuhannya Yahudi dengan anak orang? Kebenaran dari mana? Yang ngajarin Roh Kudus, yang Anda maksud Roh Kudus itu mengatakan ada Tuhan baru bernama Yesus, itu dari mana? Roh dari mana itu? Roh apa yang mengajarkan? Yesus aja ketika diperkenalkan oleh sang Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kok jadi Tuhan? Nah justru karena Roh Kudus itu orang jadi bisa mengaku Yesus Tuhan bang. Kalau Roh Ini Kudus yang nggak saya datang, tanya, Roh Kudus nggak ada mana orang yang yang Anda tahu. maksud? Roh kebenaran itu membimbing kepada semua kebenaran. Apa kebenaran itu? Tidak ada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus. Kebenarannya maksud Roh yang Kudus itu dikatakan apa? Yesus itu loh bang. Yesus saja bilang apa? Apa? Aku datang untuk itu, apa? dan aku Untuk datang apa? untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan Ya, suaraku. sekarang Yesus bilang permasalahannya di seperti mana? itu. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu Yesus ajarkan di mana? Ketika Anda mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kalian, itu kebenarannya di mana? Itu perkataan Yesus semua, Bang. Di mana? Yesus mengaku akan Di mana? mati di tangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya Di kan? mana itu Aku tertulis? Di mana itu di tertulis? seluruh kitab
Injil kita kan ada itu, Bang. Udah ke gereja aja, coli di sana. Udah turunin. Anda nggak butuh ilmu, Anda cuma butuh doktrin dan dogma. Udah ganti yang lain. Mending kita penyanyi daripada orang tulul yang tidak punya ilmu, sampah. Roh Kudus lagi yang difitnah. Ditanya dari tadi roh apa nggak ada. Cuman les kemana-mana. Kenapa sih orang-orang ini nggak mau sadar-sadar? Ya kalau Anda kemudian itu ingin membantah-bantah dengan dalil, ada di dalam Bible kita, nenek lu kiper. Orang udah capek ngomong, ujung-ujungnya kau cuma jawab kayak gitu. Hah? Itu sama halnya dengan anjing menggonggong aja, nggak ada data, cuma kita kasih data, kita kasih ilmu. Habis itu ada di dalam Injil kita. Dasar kucluk. Intinya, kesimpulannya, Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Tuhan. Nah, kalian semua mempercayai Yesus mati di atas tiang salib itu karena roh apa? Ayo, roh apa yang mengajarkan kalian? Gak ada kan jawaban dari tadi? Bintang Timur. Iya, itu yang betul. Mereka menyembunyikan identitas bintang timur. Cuman bisa tipu-tipu. Silakan diambil alih. Naikkan lagi. Monyet-monyet yang lain, naikkan. Kalau roh itu ya kebenaran, ya nggak mungkin lah roh kebenaran ngajarin Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia, jadi bayi. Itu namanya bintang timur. Makanya setan. Dalilnya tadi Bang Handi kan jelas 1 Korintus 12 nomor 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Jadi kalau tidak ada roh Elohim yang membimbing manusia berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa yang ada pada diri Kristen yang membawa mereka percaya Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa mereka? Sana sini kemana-mana perginya, diikutin kiranya ada ilmu, tahu-taunya itu semua tertulis dalam Injil kita. Cuplis. Mestinya dia kalau mau mengambil Yesaya 24 ya. Bintang Timur itu ya. Yesaya 14. Yesaya 14. Mestinya ambil di situ, jangan 53. Masalahnya gini loh Kanda. Coba kita lihat di Yohanes 8 itu. Ya kan? Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di kamu. Apa yang aku lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu, maksudnya dari setanmu, pembimbingmu. Jawab mereka, Bapak kami adalah Abraham. Yesus menyela. Apa? Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Artinya Yesus membantah Yesaya 53 itu untuk dia. Siapa yang berusaha membunuh Yesus, berarti tidak ada firman Tuhan di dalam diri mereka. Sedangkan Yesaya 53, kalau itu nubuat untuk Yesus, harusnya orang yang berusaha membunuh Yesus itu berada di dalam firman Tuhan. Gimana sih? Firman Tuhannya bunuhlah Yesus. Oke? Kita simpulkan begitu ya. Yesaya 53, bunuhlah Yesus. Firman Tuhannya kayak gitu. Ada orang yang datang ingin membunuh Yesus. Malah Yesus mengatakan, tidak ada firman di dalam dirimu, karena kamu justru berusaha membunuh aku. Loh, gimana sih?
Justru pembunuhan kepada Yesus itu adalah penggenapan. Berarti upaya membunuh Yesus itu upaya menggenapi firman Tuhan, kocok. Makanya otak itu dipakai. Otak dipakai. Gimana otak mau berfungsi kalau bintang tim udah merasuki? Bisa nggak diskusi, jangan main tendang-tendang. Kamu nggak ada wataknya tadi, kamu nggak ada adatnya itu. Kamu nggak ada, gimana mau? Kalau otakmu ada Cuma bagus, bisa kita nggak? diskusi. Yang bener yang mana nih? Nah, apalagi sih? Yang kafir itu yang bawa kabar gembira atau yang menolak kabar gembira? Kabar gembiranya Yesus mati atau Yesus terangkat selamat? Iya. Saya tanya dulu. Kabar gembiranya yang mana? Kabar Dalam gembiranya. Quran kabar Yes. Itulah kau mulutmu. Gantian kalau ngomong. Kabar gembiranya yang mana? Yesus diselamatkan atau Yesus terkutuk di atas tiang salib? Mana kabar gembiranya tuh? Kabar gembiranya yang mana? Dua-duanya itu mah bang. Nenekmu kiper. Kutuk dan penyelamatan kita. Rusak akalnya, rusak. Rusak otakmu. Itu kebenaran bang. Di Tapi mana kalau Islam kan kebenarannya hanya di terima- Bible? Tunjukkan kebenarannya di Bible bahwa membunuh orang yang benar itu adalah kabar gembira. Nah baca Mana? Al-An'am 33 enggak bang? Ah, udah turunin. Al-An'am 33. Baca dong, Udah, Bang. kau ke gereja, colok pantat pendetamu, jilat pantatnya biar kau berasa. Otakmu belum berfungsi itu. Diasapin otakmu juga percuma. Giliran mampet nggak bisa menjawab, kenapa ke Al-Quran? Ditanya kabar gembiranya yang mana? Pembunuhan terhadap Yesus atau penyelamatan terhadap Yesus? Kabar gembiranya yang mana? Keduanya, Bagi Bang. setan, kabar gembiranya Yesus mati untuk dosa kalian. Itu untuk setan. Parah. Keduanya, gimana bisa keduanya? Satu ajaran setan, satu bukan. Gimana bisa bercampur? Udah kalau kayak gini kita dibilangi kasar. Dibilang kayak gini, dibilangi penghujat. Dibilangi, wah semua itu kurang ajar. Gini. Lu diskusilah dengan data dalil, diskusilah dengan akal. Kalau mau mendogma ke gereja, di sini bukan tempatnya. Naik ke sini tuh pakai akal, pakai data. Kalau tidak ya siap-siap aja. Anda dikasih tendangan putar tanpa bayangan. Kan begitu. Bantah